Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang prinsip penting untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Nah, ini adalah pembelajaran terakhir yang mau saya share berdasarkan pengalaman saya waktu itu. Beberapa waktu yang lalu saya ditinggal nenek saya untuk selamanya, ya. Jadi nenek saya meninggal dan saya mendapatkan 3 pembelajaran penting, yang 2 pembelajaran pentingnya udah saya share di episode-episode sebelumnya, ya, 2 episode sebelum ini, dan sekarang adalah episode terakhir, ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya, Unlimited Success. Gimana cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau, serta belum punya pengalaman dan relasi yang banyak. Kamu akan belajar tentang 5 langkah proven mewujudkan apa yang kamu inginkan, cara mengatasi rasa takut gagal, tidak percaya diri dan minder, serta gimana cara membangun support system untuk dirimu. Kamu bisa join secara gratis, namun slotnya terbatas. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Ya, webinarnya tanggal 5 Februari ya, di hari Minggu dari jam 8:30 sampai 8:30 malam. Klik link yang ada di deskripsi sekarang juga, daftar sekarang juga karena slotnya terbatas, ya. Nah, jadi prinsip ini waktu itu saya dapat nasihat lah, dapat petuah dari nenek saya beberapa tahun lalu ketika saya mau waktu itu balik ke Surabaya atau Jogja, ya, saya agak lupa gitu ya. Jadi mungkin almarhum nenek saya melihat saya begitu ambisius untuk mencapai berbagai macam tujuan saya, untuk bisa lulus kuliah waktu itu, untuk bisa dapetin kerjaan, dapat uang, apa segala macam kayak gitu. Nah, ketika saya mau pulang, nenek saya duduk di meja makan sambil nemenin saya makan, dan saya masih ingat beliau bercerita bahwa kayak gini, dia bilang kayak gini, Andre, saya dipanggil Andre sama mbak saya. Kalau kamu mau sesuatu, kamu itu bisa ngewujudin apa yang kamu mau. Tentu pakai bahasa Jawa ya. Ini saya pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah untuk dipahami. Kamu bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Kamu tinggal minta kepada Tuhan. Kalau istilahnya mbak saya, kamu tinggal minta karo Gusti gitu ya. Gusti itu maksudnya Tuhan kayak gitu. Kamu minta apa aja dikabulin gitu. Karena Tuhan itu maha besar. Kamu tinggal minta aja kayak gitu. Ya. Terus melanjutkan prinsip itu, mbah saya juga bercerita. Dulu mbah juga di Jogja itu belum punya apa-apa sama mbahmu, mbah kakung. Maksudnya sama kakek kayak gitu, almarhum kakek. Terus beberapa tetangga akhirnya kayak mungkin kasarannya ngeledekin mbah. Karena mbah belum punya apa-apa waktu itu. Cuma punya rumah, terus anak-anaknya sekolah, dan mbah saya harus kerja keras jualan singkong apa segala macam, pokoknya untuk membiayai anak-anaknya. Dan di kondisi yang mungkin belum terlalu nyaman itu, ya, bukan kondisi yang enak lah waktu itu. Yang mbah lakukan adalah mbah minta ke Tuhan untuk diberikan kekuatan, untuk diberikan rezeki, agar anak-anaknya bisa jadi orang. Nah, istilah jadi orang tuh maksudnya ya bisa mandiri, bisa hidup sendiri kayak gitu. Terus bisa diberikan rezeki yang cukup untuk keluarganya kayak gitu. Terus singkat cerita, akhirnya waktu itu mbah bilang, ya akhirnya sekarang ya anak-anakku ya jadi gitu. Kayak ibumu gitu ya. Dulu di Bontang, di Kalimantan Timur, sampai akhirnya bisa berhasil, terus sekarang balik ke sini. Terus ada bule ini, dia juga sekarang di Bekasi, bule ini di Jakarta, semua udah punya kehidupan masing-masing, udah punya cucu juga. Terus ada juga yang jadi suster. Nah, semua itu bisa jadi orang, bisa sukses. Terus sekarang juga mbah tinggal di sini, rumahnya juga udah bagus. Padahal dulu gak kepikiran punya rumah yang sebagus ini, kayak gitu. Kira-kira kenapa kok bisa kayak gitu? Ya itu semua dari Gusti gitu. Semua dari Tuhan. Itu istilah mbah saya menggunakan kata Gusti, itu maksudnya Tuhan. Jadi kalau kamu mau apa, ya Dre, kamu minta aja ke Gusti. Pasti dikasih. Yang penting kamu minta. Kalau kamu gak minta ya Tuhan juga bingung apa yang kamu mau, kayak gitu. Jadi kalau kamu kasih tahu apa yang kamu mau, kamu minta, nah itu terwujudnya akan lebih cepat kayak gitu. Jadi kamu minta gitu. Nah itu yang nasihat yang saya dapat waktu itu, dan cukup insightful, sangat-sangat insightful buat saya.
Dan mungkin itu juga yang akhirnya saya praktekin dan akhirnya bisa membantu saya bisa terus berhasil di kota perantauan saya. Waktu itu di Surabaya, terus pindah ke Jakarta, dan sekarang ya udah menetap di Jakarta, menikah di Jakarta, tinggal di Jakarta, punya rumah di Jakarta. Mungkin ya itu salah satu prinsip yang saya terapin. Apa yang saya mau, saya minta ke Tuhan. Ya. Tapi nggak cuma sekedar minta, tapi kerja keras. Ya, jadi harus digabungkan dua hal ini. Berdoa, minta ke Tuhan, dan juga kerja keras. Nggak bisa cuma salah satunya aja, bakal pincang gitu. Misalnya contoh berdoa doang tapi nggak kerja keras ya sulit gitu ya. Mewujudinnya sulit ya gitu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung dikasih duit dari langit gitu kan. Meskipun ya bisa aja gitu. Tapi kemungkinannya kan kecil banget gitu tiba-tiba dapat duit misalnya 1 miliar dari langit gitu. Ataupun yang sebaliknya yang mungkin saya dulu juga pernah terjebak di situ. Yaitu kerja doang tapi nggak pernah minta sama Tuhan. Mungkin karena ngerasa udah jago apa segala macam, saya terjebak dalam kesombongan, akhirnya nggak pernah minta, jarang minta lah waktu itu. Itu contohnya yang sombong, akhirnya sulit untuk mencapai goalnya. Tapi ketika kita gabungin dua hal itu, dimana kita pertama berdoa juga, ya minta ke Tuhan, dan juga berusaha. Ketika kamu gabungin dua hal itu, hasilnya akan luar biasa. Kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu mau, ya. Nah, itu beberapa pengalaman dan pembelajaran yang saya dapetin. Dan 3 pelajaran itu ya, episode ini dan 2 episode sebelum ini adalah pembelajaran yang saya dapetin ketika nenek saya dipanggil Tuhan beberapa waktu lalu. Dan semoga pembelajaran ini bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua untuk bisa terus jadi pribadi, terus jadi orang yang jauh-jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.